Duanya mana? Iya, ketoprak pokok men anu saiki. Hobi. Sampingan. Waton gelem Nek selo. Nek selo gelem. Nek selo aku ketoprak. Terus dianggap wah, dianggap dia melestarikan enggak. Jangan dilestarikan ketoprak, saya enggak setuju ketoprak dilestarikan. Tapi dikembangkan oke lah. Nah, ini pengembangan yang benar loh. Wah, ini kalimat penting ini sebenarnya. Ketoprak itu dikembangkan ya. Iya. Jadi dikembangkan bukan hanya dilestarikan, harus iya, artinya jangan dilestarikan mati no. Oh, berarti pernah mati tadi. Nah, iya pernah no, karena dilestarikan kok. Berarti anu ya dia. Berarti memang dalam kerangka mengikuti perkembangan zaman, ketoprak itu harus dikembangkan ya. Oh iya harus berkembang. Napa nih dikembangkan misalnya? Ya, dikembangkan menurut zamannya no. Gitu loh. Jangan mengulang yang lagi terus dianggap pengembangan, jangan dong. Oh, itu namanya revitalisasi ya? Revitalisasi itu. Sekarang revitalisasi kalau saya mengatakan, bukan pengembangan lagi. Mau dulu sudah kami lakukan ketoprak seperti sekarang ini. Sudah sudah saya lakukan, dua teman-teman lakukan, kami lakukan dengan teman-teman yang lainnya. Oke. Gak ada ketoprak gaya baru. Menarik. Ketoprak gaya baru sudah ada dulu itu. Itu. Kok sekarang dikembangin lagi berarti bukan perkembangan tapi revitalisasi. Itu yang dulu yang anak-anak muda nggak tahu sekarang dianggap baru. Oh. Itu loh. Bahasa proposal itu. Nah, itu kan kasihan anak-anak muda itu. Wah, itu anyar, ketoprakku itu anyar dan sebagainya. Padahal sudah dilakukan orang-orang tua yang dulu. Apa deh yang perlu dikembangkan misalnya? Misalnya anu ya, sekarang kan mungkin soal cerita kita kembangkan, tentang cerita kita kembangkan. Pemain juga kita kembangkan. Pelakunya ya. Pelaku kita kembangkan. Kenapa ini ketoprak milik masyarakat tidak boleh mengetoprak dengan bahasa yang komunikatif? Saya pernah nih deh iseng-iseng. Ya. Jadi sekarang kan lagi musim ketoprak nih. Jadi saya pernah bertanya tentang dengan seorang pelaku ketoprak muda itu. Saya tanya mainnya bagus ya. Iya. Ketika saya wawancara dia tidak tahu ya sejarah tentang ketoprak misalnya. Itu. Dia tidak tahu perkembangan ketoprak masa waktu itu dulu, perkembangan sampai reformasi kemudian hari ini tuh nggak tahu. Nggak tahu. Artinya sebenarnya terjadi kemandekan sejarah ketoprak. Bukan kemandekan kalau saya itu kepentingan seseorang. Waduh ini repot. Gitu. Kepentingan lagi itu. Jangan itu diberikan kepada mereka tidak ngerti. Nah ini repot sekali itu. Okay. Saya orang arani sosopo loh. Aku mesti donek wah demi ora dijak ini dan sebagainya enggak begitu. Ya enggak? Jadi kan gitu kalau enggak cocok kan biasanya gitu. Sentimennya jadi pribadi. Nah, pribadi. Padahal ini realitas. Gitu. Realitas. Saya itu jujur wae, mbok ngajari jujur ya anak muda. Jangan anak muda itu dibawa sebagai robot. Gitu loh. Sekarang kan sebagai robot anak-anak muda itu. Festival ketoprak ini menjadi robot. Nyatanya orang ngerti dan iya ya Pak. Karena Anda pernah mengalami lah. Saya mengalami Pak Nano. Saya kan pernah jadi juga pernah bermain dalam ketoprak tingkat kecamatan ya. Iya. Jadi leku sinau ketoprak itu jujur ini pengalaman saya Pak Nano. Ini saya sebagai pelaku ya. Itu memang tidak diajari hal-hal teknis atau hal-hal yang sifatnya historis terus etnografis soal ketoprak. Ya itu. Jadi diajari main tok ketoprak ini sing bereng ngene gitu. Nah, sebenarnya ngene ketoprak ki ngapalke naskah ya ngene dan sebagainya kan gitu kan. Dan latihannya ping 10, latihannya ping 8 gitu. Dan sutradara tidak mempunyai kebebasan yang begitu ya toh. Di belakang layarnya itu yang menyutradarai. Dan ada istilah nek ora ana kostumku ora menang. Oke. Kita menjadi kostum terbaik. Ya enggak, loh, ini jujur loh. Oh ya. Karena naskahku ora bakal menang. Oh itu ada ya. Gitu loh, ya, Anda mengalami bukan saya, Anda mengalami saja lah. Makanya saya disirik. Gitu. Kebanyakan saya banyak yang nyirik dan sebagainya. Saya dianggap orang yang vokal, dianggap orang sing ora sebagainya ngeyel, orang sing ngarep ngurus. Nah itu. Tapi enggak masalah. Ini saya enggak ngarani sosok loh ya. Ini secara ya. Anda yang mengalami saja lah. Gitu. Makanya saya sekarang ini saya akan menjadi independen. Saya ketoprak sendirilah, saya buat ketoprak yang kekinian dan sebagainya. Anak-anak muda, ketoprak pelajar saya beri. Sebentar Pak Nano, idealnya memang kalau anak muda mau belajar ketoprak itu memang harus ya Pak Nano. Mungkin total nyantrik ya. Iya. Jadi jangan pada satu orang lah. Oh, sebenarnya saya datang ke tempat jenengan kemudian pelatihan berapa bulan gitu. Belum tentu loh saya benar itu. Oh iya. Loh, Anda harus belajar yang lainnya ya misalnya jangan fanatik. Kalau fanatik hanya aku paling apik dhewe aku belajar ning ngono kae gitu repot. Tapi bahwa sistemnya kemudian perlu nyantai toh Pak. Iya perlu. Kalau perlu latihan dasar misalnya tentang kesejarahan gitu sehingga orang itu tidak hanya soal casingnya yang bagus tapi memang ketoprak itu seni tradisi itu kemudian mendarah daging. Iya karena tradisi kok. Itu loh. Soalnya kadang ini Pak Nano, nek saya mengamati festival ketoprak iki tahun iki karo tahun wingi kuwi sing main beda. Beda. Padahal sing tahun wingi nendi jebule mutung. Kalau enggak mutung kemudian itu apa namanya? Orang ngerti ketoprak lah aku Mas bosen dan sebagainya. Gini aja.
Wah aku ya disengiti neh ki nak ngomong ki ya ta. Ning aku oleh ngomong ora itu, jujur wae lho itu sekarang. Sekarang muni ketoprak apa daring atau ketoprak YouTube saja. Bedanya apa itu dengan ketoprak sayembara? Bedanya apa dengan ketoprak festival? Formatnya kan sama. Sama. Hanya medianya yang berbeda kan gitu. Ning jenenge dibeda-bedake gitu loh. Wah ketoprak. Sekarang ada lagi tuh Pak Ano, ketoprak milenial itu. Yang pelakunya anak muda. Loh, festival pun anak muda sih melakukan. Apa muda. Juga milenial bukan ketoprak festival itu? Wong di umure. Dibatasi umur. Ketoprak milenial enggak itu kalau festival? Saya tanya aja kepada anak muda ini. Namanya istilah beda loh. Itu ben dianggap anyar kan gitu toh. Aku kasihan toh kan jadi ada wis batut mantep banget itu ketoprak anyar iki. Urung tahu kan gitu toh. Padahal sudah pernah dilakukan. Itu loh. Ya jam ketoprak wis urung tahu ono lagi pertama kali ketoprak nang YouTube dan sebagainya. Enggak. Medianya yang berbeda. Biar yang ruangan YouTube, biar yang TV ya TV. Nah, ketoprak TV kan gitu. Sekarang ketoprak YouTube. Iya ya. Tapi formatnya kan sama itu. Kita lihat itu. Ketoprak festival, ketoprak ketoprak milenial dan bahkan anak muda ya sama. Mana yang berbeda sekarang? Nah, itu mungkin itu kalau bahasanya kedinasan mungkin revitalisasi itu ya Pak. Nah, mengolah kedinasan juga nggak tahu kedinasan itu hanya satu, ada beberapa orang yang punya kepentingan ke sana ini memengaruhi itu. Kalau mau fair ya diundang kabeh lah. Kalau mau fair anak muda ya sene Pak Marwoto, Pak Dayat, Pak Sarjono, Mas Giharto, piye ta ketoprak itu. Jangan dimonopoli ya. Satu orang. Bukan saya ngarani sapa lho. Soalnya kadang ya, ngerti. Soalnya kadang pelaku ketoprak sana itu Om Nano ada semacam apa ya gap gitu loh. Ya bukan gap nak saya. Itu apa kepentingan itu? Tadi itu kepentingan. Oh kepentingan. Sekarang para pemegang kebijakan ya punya kepentingan. Sekarang saya kepala dinas. Saya ingin biar dianggap saya membina kesenian ini bisa dan sebagainya. Saya harus pakai itu. Kalau pakai itu mesti menang. Festival pakai menang itu kan kondisi saya naik. Yang itu loh. Saya membina dianggap berhasil saya membina kan gitu. Nyun sewu loh ini saya enggak anu loh, itu jujur aja. Kalau seni tradisi dia diiringi dengan kepentingan tuh hasilnya pastian ya Pak. Ya seperti inilah. Itu. Seperti ini. Makanya saya selalu mencari diri saya sendiri. Saya mengatakan ketoprak dulu itu dengan bahasa yang komunikatif. Nak berbahasa Indonesia wis tahono lah. Ya tahu bukan pencetus saya ketoprak bahasa Indonesia, tapi bahasa dengan komunikatif. Nah, bahasa gaul, bahasa Inggris. Boleh, Ode? Kenapa enggak boleh? Itu milik rakyat kok. Rakyat mengendaki itu. Saya ini anggota-anggota dewan para eksekutif legislatif kepengen ketoprak. Itu, maka dia tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa nembang pora oleh. Ya kita wadahi. Iya ya. Iya, tujuan saya untuk apa? Biar para eksekutif legislatif itu tahu bahwa kesenian tradisi ini tidak sekedar hanya durasi. 30 menit kok 1 juta, bukan 30 menitnya, tapi prosesnya. Nah, dia mengalami proses ini. Kalau dia mengalami proses ini, dia akan tahu ngetok anggaran. Tok, itu dia tahu, oh betul. Berarti biayanya ketoprak ini satu pertunjukan ini membutuhkan dan sebagainya. Setidaknya kalau misalnya saya sempat mengikuti Pak Mbak Nano. Jadi Mbak Nano bikin ketoprak fraksi atau ketoprak anggota legislatif fraksi sekarang. Ya, terus bikin ketoprak wartawan ya? Ya, ketoprak terus wartawan. Bikin ketoprak apa namanya? Lemu. Ketoprak ustad, ketoprak romo, tanya pernah. Ketoprak romo. Itu yang maksudnya apa itu bikin kayak gitu deh? Nah, mereka keinginan mereka kok. Oh. Dia ingin ketoprak lewat ketoprak ini kan dianggap bahwa tradisi ini lebih lebih bisa mengena kepada masyarakatnya. Oke, setidaknya mereka itu merasakan ketoprak atau kenal lah pada lapisnya ya, gitu. Satu itu dia sosialisasinya dari masyarakat itu mudah diterima. Oke, ya bisa daripada dengan media yang lain gitu. Lebih komunikatif, lebih dekat. Komunikatif dekat dengan mereka itu. Mau romo-romo dengan ketoprak dia punya ini arep ulang tahun gereja ini misinya ini lewat ketoprak. Yang nonton juga mereka umat mereka dan sebagainya. Ketoprak ustad kalau Romo sendiri ikut ngedoprak dan sebagainya. Kalau Romo ngedoprak, apa tentu Romo jadi orang yang baik? Belum tentu ya. Bisa peran antagonis engko. Nah, apa jadi protagonis enggak? Romo sekali-sekali jadi protagonis. Dari orang wong ngeyel jadi rampok.
Itu Ustadz pun juga begitu. Enggak, Ustadz juga harus dia merasake gitu loh. Anak gue biasa lah. Pak Wali terus jadi adipati biasa dia merintah. Bagaimana dia diberi abdi? Cocok dia karena dia kan abdi masyarakat. Gitu loh. Bisa sebagai tempat bercermin sebenarnya. Ya, ngoco. Nah, dan dia bisa sosialisasinya lebih mudah gitu loh. Gitu loh. Balik dari abdi dan sebagainya dia itu lebih mudah. Terus garapan ketopraknya, kalau garapan ketoprak yang kekinian itu yang sing nglibatke misalnya para ustadz itu tetap ya dia berkembang juga, artinya ya capaian artistiknya atau capaian garapannya barangkali tidak setinggi ketika atau gimana? Ya, setinggi ketika capaiannya misalnya. Kalau ketoprak ustadz, ketoprak Romo atau pesantren dan sebagainya, dia kan punya misi. Itu loh. Misi mereka itu ya tentang apa ya istilahnya agama dan sebagainya. Kita ceritanya jika mengambil dengan cerita-cerita yang ada unsurnya dengan keagamaan. Padahal Sunan Kalijogo, Umar bin Khattab, itu kan mengembangkan cerita-cerita sesuai dengan tema ya. Itu kalau Romo ya dengan kelahiran, itu Sang Fajar, kelahiran Yesus dan sebagainya. Ini untuk mensosialisasikan bahwa keyakinan mereka ini ternyata tidak mudah. Dengan para nabi itu kan tidak terus jegleb jadi nabi, mesti ngerekoso dan sebagainya. Ini kita tampilkan, kita visualisasikan itu, umat akan merasakan. Oh iya, ini istilahnya apa ya jenenge, syiar agama lah, melalui kesenian tradisi. Ya. Nah, anak angko itu deh, Mbah, apa namanya? Terus engko pasti ada orang yang kritik, wah garapannya elek ngono kuwi. Ya ora apa-apa masyarakat kok. Gitu ya. Politik itu lumrah. Artinya ini bukan soal capaian bukan soal capaian artistik. Ya, kita berkarya baik dan jelek itu kan masyarakat yang menilai, bukan orang per orang. Gitu loh. Kalau masyarakat, kalau orang per orang itu namanya bukan kritikan kan itu dah. Hanya satu hal yang tidak kesenangan gitu. Ya, tapi masyarakat. Ya, tapi Pak Nano ketika nggarap itu tetap maksimal ya maksudnya. Maksimal, tetap maksimal. Maksudnya itu tetap saya harus sisipan ke profesional itu kan tidak harus untuk duit dan sebagainya. Tapi karya ini harus dinikmati oleh masyarakat. Artinya juga tetap diusahakan secara artistik. Oh iya, itu jelas, baik gitu loh. Secara keaktoran, meskipun yang main adalah anggota dewan, ustadz tapi tetap diajari keaktoran tadi. Betul. Orang yang waton gitu ya. Sekarang saya pernah menggarap Muktamar Muhammadiyah, yang dulu katakan Muhammadiyah itu dalam kesenian dalam tanda kutip. Iya. Iya ta? Tapi ternyata setelah itu Din Syamsuddin juga ikut ketoprak. Ya, anak tokoh Muhammadiyah yang namanya Hasfi itu juga pernah ikut ketoprak. Jadi Sunan Kalijogo, tanya Hasfi itu. Kayaknya saya kenal itu kayaknya. Nah, itu mau ke bapaknya Muhammadiyah loh. Oh, iya. Setelah itu dia seneng, bapaknya dengan banyak komunikatif dengan saya, seneng loh. Din Syamsuddin juga setelah Din Syamsuddin ikut ketoprak dalam nanti dionekke deh misalnya ketoprak kudungan, itu gimana? Loh enggak apa-apa. Enggak apa ya? Konteksnya kok. Oh, boleh berarti. Boleh, apapun kan masyarakat kok. Tidak itu kemudian nanti ngerusak paugeran atau ngerusak tatanan ketoprak. Aku nglakokke Sultan Agung terus nggawa HP nyanyi dangdut jangan rusak. Oke. Sejarah itu. Tapi fiktif. Yang ceritakan gitu loh. Kalau itu kan enggak masalah. Zaman Ahmad Dahlan. Tapi ada loh deh ketoprak yang pakai kerudung terus dikritik ya Pak Produs ya. Ya karena dia enggak bener, enggak ngerti. Gitu loh. Enggak ngerti. Kalau saya lakoni ini dalam masa Dahlan waktu saya Muhammadiyah, kerudung enggak masalah, sudah ada. Ya zaman Sultan Agung, zaman Mataram mau kerudungan terus nganggo jilbab ya ora iso. Nah itu merusak namanya. Oke, berarti kalau ukurnya sebenarnya perkembangan selama itu tidak merusak pakem, tapi sesuai dengan perkembangan pada zamannya. Iya, sesuai dengan ceritanya aslinya begitu ya, masa waktu itu. Waktu itu. Makanya saya ngono ketoprak anggota dewan itu dong nganggo HP, ketoprak dengan bahasa yang komunikatif. Nek rasa nembang yo nganggo campur sari ndadit karena saya fiktif ceritanya. Saya enggak menceritakan sejarah. Di dalam ketoprak dan dangdut juga boleh deh. Boleh. Fiktif loh ceritanya, tapi aja kowe lakon Panembahan Suropati nganggo dangdut nganggo ya itu ngerusak. Gitu. Soalnya kadang kalau festival itu masih masih banyak kontroversi. Nah, pas festival wah ini ketoprak garapan. Wah ini ketoprak. Ya karena enggak jelas itu. Konvensional digarapi sing piye wis saiki. Konvensional digarap. Oh, ya itu loh repot. Padahal konvensional ini adalah konvensi.